Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali lagi di pembelajaran IPS, khususnya di kelas 7. Materi yang akan Ibu sampaikan konektivitas ruang dan waktu. Sebelum kita memulai pelajaran, peserta didik melalui Google Classroom dan mengajak berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kemudian mengecek kehadiran siswa-siswi melalui absensi e-learning ya. Ketika pembelajaran akan berakhir, nanti satu persatu akan dicek kehadiran siswanya. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk tetap semangat belajar dan menjaga di tengah pandemi COVID-19 di new normal. Untuk apresiasi, guru menanyakan tentang materi pelajaran yang berkaitan dengan interaksi antara ruang. Misalnya sarapan dengan apa hari ini? Makanan tersebut terbuat dari apa? Apakah bahan tersebut dihasilkan dari daerah Ananda? Menyampaikan pengantar tentang konektivitas antar ruang dan waktu dengan mengambil fokus bahasan tentang peristiwa banjir. Pada dasarnya, banjir terjadi karena meluapnya aliran air di permukaan akibat dari tingginya curah hujan dan penggenangan air banjir yaitu di dataran rendah hujan. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami konektivitas antar ruang dan waktu, menjelaskan pengertian konsep ruang, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Baiklah, kita akan membahas tentang konektivitas ruang dan waktu. Konektivitas di sini ya artinya yang dimaksud konektivitas itu yang terhubung ruang dan waktu. Maka di sini kita akan membahas materinya yaitu tentang aspek ruang. Apa itu aspek ruang? Coba kita lihat dulu. Nah, aspek ruang itu ruang adalah tempat permukaan bumi. Ada udara, langit-langit atau plafon ruangan dan lain-lain. Udara, air, batuan, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Ini dimasuk materi tentang aspek ruang ya. Kita lebih jelas lagi apa itu yang dimaksud dengan aspek ruang ya. Menurut Suma Atmaja pada tahun 1981, ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Bayangkan jika kamu berada di sebuah ruang, misalnya ruang kelas. Ruang kelas tersebut tidak hanya lantai tetapi juga ada udara, langit-langit plafon, ruangan, dan lain-lain. Demikian halnya dengan ruang permukaan yang tidak hanya sebatas tanah yang kita pinjak, tetapi ada udara, air, batu, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Menurut pendapatmu, sampai di manakah batas sebuah ruang? Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, contohnya laut, sungai, dan danau. Dan di bawah permukaan bumi atau air tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian,
Batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang memengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya. Tidak ada satu ruang atau satu tempat pun yang persis sama dengan tempat lainnya. Perhatikanlah di sekeliling kamu dan bandingkan dengan tempat lainnya. Dilihat dari keadaan fisiknya atau tanah, air, batuan, tumbuhan, dan hewan, maupun keadaan masyarakatnya. Masing-masing memiliki perbedaan. Perbedaan karakteristik ruang biasanya juga diikuti oleh perbedaan sumber daya yang dihasilkannya. Karena itu, tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Setiap ruang atau tempat memerlukan sumber daya dari tempat atau ruang lainnya. Dari sini terjadilah keterhubungan atau yang dinamakan konektivitas antara ruang dengan ruang lainnya. Itu ruang itu artinya keterhubungan. Manusia yang tinggal di salah satu ruang saling mengenal, saling berkomunikasi, dan saling memerlukan dengan manusia yang tinggal di ruang lainnya. Agar kamu mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang konektivitas antara ruang. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi masalah aspek waktu. Oke, kita ke materi waktu.